Di situ Vina masih hidup, berarti kan rekayasa itu sequence kejadian pelemparan, pengecaran, pemukulan bambu, penusukan, samurai, terus pemerkosaan bergilir, ngantar lagi dari jembatan Talun ke lahan kosong ke jembatan Talun, DPO-nya juga fiktif. Dengan tekanan dan ancaman dan macam-macam bentuknya. Ada yang mungkin secara psikis diancam, mungkin juga ada yang secara fisik diancam, mungkin dilihat karakter di lapangannya masing-masing. Jadi pasti mereka mendapatkan ancaman, padahal KUHP menyatakan tidak boleh sebenarnya ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun atau ancaman dalam bentuk apapun, apalagi kalau memang harus sampai secara fisik. Foto ini betul nggak? Oh betul. Sesuai nggak kondisinya? Mereka jawabnya saya kaget, bahkan lebih parah dari itu. Itu mungkin saya nggak tahu jam berapa diambilnya. Menurut mereka kata itu lebih parah dari itu. Itu aja menurut saya udah sadis. Dalam kesaksiannya AF itu memberikan informasi kepada Rudiana, apabila orang-orang yang dicurigai gerombolan motor itu nongkrong, kabari saya. AF ini kan bercerita setelah ada nongkrong, kemudian dikabari, nggak lama kemudian diangkut kan. Itu berarti AF juga harus diperiksa juga. Kasus Vina Cirebon juga ya, seolah-olah memang kalau rakyat kecil berjuang tidak ada duit, tidak ada apa-apa, tidak ada Jarod Richard, nggak bakal itu ya dibaca pun mungkin nggak itu berkas itu oleh Hakim Agung itu, dibaca pun nggak itu, tinggal ada Jarod Richard nggak gitu ya, Jarod Richard ada nggak? Kalau nggak ada ya udahlah, tolak gitu. Aduh. Makanya kalau bisa memang seperti itu permainannya di Mahkamah Agung, saya usulkanlah ke Pak Sunarto sebagai Ketua MA, buat aja tarif Pak, seperti kita ke kantor ngurus SIM gitu ya, untuk membatalkan PK sekian miliar, untuk mengurangi hukuman sekian tahun 10% sekian miliar, 20% sekian miliar. Terus untuk membatalkan hukuman mati sekian miliar. Itu aja. Ya memang itu faktanya. Sampai sekarang itu faktanya. Ya. Dan kita tunggu-tunggu bagaimana itu ribuan kasus yang sudah dimainkan oleh Jarod Richard sampai sekarang belum dibuka. Artinya apa? Sepertinya itu akan dipetieskan supaya jangan dibongkar semua Hakim Agung yang terlibat, yang disogok oleh Jarod Richard, ya. Sebab kalau dibuka itu mungkin bisa kosong itu Mahkamah Agung itu, ya. Bayangkanlah ribuan kasus kan, bisa kena kiri kanan depan belakang itu, utara timur barat daya barat laut tenggara timur laut itu semua itu kena itu. Bisa kosong itu, bisa pengadilan tinggi, Mahkamah Agung ya, kalau dibongkar itu semua. Kalau memang butuh fulus kan, biar kita sumbang ya kan, biar kita sumbang untuk membebaskan 7 terpidana ini. Butuh berapa miliar gitu loh, ya butuh berapa miliar untuk membebaskan mereka, biar kita sumbang 10.000 GoPay per 1 juta orang kan dapat itu 10 miliar ya, 1 juta orang kita menyumbang, masing-masing kita sumbang GoPay 10.000, udah dapat 10 miliar. Saya kira cukup itu membebaskan mereka. Karena apa? Karena saya nggak bisa tidur ya. Karena saya tahu scientific evidence-nya ada 22, 14, 10, ya, tetapi diabaikan gitu loh. Di situ Vina masih hidup, berarti kan rekayasa itu sequence kejadian pelemparan, pengecaran, pemukulan bambu, penusukan, samurai, terus pemerkosaan bergilir, ngantar lagi dari jembatan Talun ke lahan kosong ke jembatan Talun, DPO-nya juga fiktif, Andi, Dani dan Peggy Peron. Ya. Jadi logika itu, apalagi ada scientific evidence, ya. SMS extraction itu yang bahkan diekstraksi oleh digital forensik Jabar, itulah yang membuat nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur karena apa? Kenyataan pahit.
Kenyataan pahit kok begini Indonesia ini. Ya. Hanya mentang-mentang mereka hakim agung terus harus dianggap benar gitu. Harus dianggap benar karena apa? Sudah inkrah. Ya. Mudah-mudahan mereka ketika check out di dunia ini diadili oleh Tuhan yang Maha Kuasa, akan dibalas. Sudah inkrah. Gak peduli aku. Mudah-mudahan seperti itu ya. Sampai hari ini masih berjalan. Hari ini juga ada pemeriksaan saksi terhadap LP yang kami layangkan, tapi yang kami melihat berjalan itu hanya LP yang terhadap Pak Rudiana. Untuk yang Aib dengan yang Dede, dengan Pak Pasren dan juga Kavi, ini sampai hari ini kami belum melihat ada perkembangan yang signifikan. Itu sebabnya kami mencoba untuk berkomunikasi meminta SP2HP ya, perkembangan terhadap LP laporan polisi yang sudah kami buat gitu. Untuk laporan Aib dan Dede itu kurang lebih di atas 10 ya sudah ya saksi yang diperiksa, termasuk para terpidana itu sudah diperiksa juga terhadap laporan Aib dan Dede. Ya, di rutan. Itu kalau nggak salah bulan Juli itu sudah dilakukan pemeriksaan ya. Kemudian terhadap yang Rudiana juga kami juga menghadirkan sudah lebih dari 10 saksi juga yang sudah dilakukan pemeriksaan itu ya. Dan hari ini ada Pak Muran, ini orang tua dari Pak Eka Sandi dan juga Aldi ya, Rinaldi ya, dipanggil disaksi. Kenapa ini dipanggil menjadi saksi? Oleh karena kita tahu Rinaldi ini kan sempat diamankan, ditangkap, dan di dalam persidangan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Cirebon, Rinaldi ini adalah salah satu yang memberikan kesaksian di depan pengadilan dan dibawa sumpah ya, dan menyatakan apa yang dia alami 24 jam kurang lebih dia diamankan, dan keluarganya ini melihat, dan bahkan dalam kesaksiannya kan sampai hampir 2 bulan sesudah dia dilepaskan itu bukti penganiayaan atau bukti luka kondisi fisik dia itu orang tuanya melihat. Mungkin itu terkait itu akan diperiksa kan gitu kan. Apa betul nggak 2 bulan, dan apa yang dilihat, luka-luka apa sih yang dilihat oleh orang tuanya? Yang harus bertanggung jawab kasus ini karena sudah menjadi perhatian publik. 1. Kasat Reskrim Polres Kota Cirebon yang saat itu berdinas tahun 2016 pada saat kejadian Agustus 2016. Kemudian Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat itu harus bertanggung jawab. Termasuk Pak Rudi ini harus diperiksa ya, nanti digelar perkara khusus agar menjelaskan bagaimana ia bisa mendapatkan pelaku-pelaku itu. Karena dalam kesaksiannya Aib itu memberikan informasi kepada Rudiana, apabila orang-orang yang dicurigai gerombolan motor itu nongkrong, kabari saya. Aib ini kan bercerita setelah ada nongkrong, kemudian dikabari, nggak lama kemudian diangkut kan. Itu berarti Aib juga ya, harus diperiksa juga nanti. Makanya saya mengajukan gelar perkara khusus di Barreskrim Polri. Ini kan terbuka. Kasus itu menjadi perhatian masyarakat, itu harus dilakukan gelar perkara khusus. Bukan lagi gelar perkara biasa. Penangkapan yang 1 hari, terus besoknya harus dilakukan penahanan. Kita bisa tebakkan 1 hari kalau memang tidak didukung bukti-bukti yang kuat gitu loh. Apa yang harus ya dikejar pengakuan. Pengakuan biasanya cenderung dilakukan dengan adanya kekerasan-kekerasan. Atta juga mengalami kekerasan sehingga dia mengaku. Pasti semua anak-anak ini akan mengalami dengan tekanan dan ancaman dan macam-macam bentuknya. Ada yang mungkin secara psikis diancam, mungkin juga ada yang secara fisik diancam, mungkin dilihat karakter di lapangannya masing-masing. Jadi pasti mereka mendapatkan ancaman, padahal KUHP menyatakan tidak boleh sebenarnya ada bentuk kekerasan dalam bentuk apapun atau ancaman dalam bentuk apapun, apalagi kalau memang harus sampai secara fisik. Fenomenanya dan akhirnya dinamika yang semakin berkembang kemari dengan mulai muncullah fakta-fakta baru, ya sangat jelas. Mulai keraguan lokus, mulai keraguan tempus, mulai keraguan terhadap orang-orangnya. Karena bagaimana mungkin mereka tiba-tiba memasang badan, itu kan tiba-tiba suatu ketika menyatakan saya pernah melihat orang bawa bambu, terus satu sisi lagi si Aib akhirnya tiba-tiba merubah hari ini, gitu kan, bahwa kejadian itu tidak ada sama sekali. Ini kan menjadi catatan-catatan yang penting sampai dia bilang saya merasa tidak hutang kebenaran ya kira-kira atas 7 terpidana yang menjalani
kata Dede ya. Ya, kira-kira begitu kan, yang kemarin melalui podcastnya Pak Dedi itu sudah terungkap gitu loh, kira-kira bahwa ini saya kok menyatakan orang yang saya tidak melihat sebagaimana mestinya, karena memang sakit hatinya temannya saja tadi katanya begitu kan, ya udah nanti ikutin sajalah arahnya seperti ini. Nah, sehingga kira-kira orang yang sebenarnya tidak melakukan dipaksakan untuk melakukan, padahal dalam pidana kan itu harus real bahwa seseorang itu karena perbuatannya atau keadaannya. Kalau mereka tidak punya perbuatan, tidak ada keadaannya untuk dimintai pertanggungjawaban, bagaimana mungkin? Ini yang memang ya peradilan sesat mungkin bisa saja terjadi, bahwa orang-orang ini tidak dari awal memang mindiknya juga keliru menurut saya, Bang. Jadi Pak Rudiana katakanlah awalnya pada waktu itu, apakah memang TKP-nya itu di kabupaten yang lain yang bukan wilayahnya, tiba-tiba dipindahkan di tempat yang katanya di belakang sekolah atau di belakang showroom tempat cucian motor tersebut, itu kan masuk wilayah yang berbeda. Apakah itu berkaitan tentang Pak Ibtu Rudiana bisa kewenangan dia di Polres Cirebon karena memang dia bertugas di Cirebon. Kalau dia nanti di luar bukan di Polres Kota Cirebon, sulit bagi dia untuk mengkoordinasikan di lapangan. Karena ini terbukti mindiknya, mana timnya yang turun siapa, baru kapan reskrim diturunkan. Seharusnya administrasi penyidikannya jelas. Tapi dalam kasus ini nampak sekali unprofesional terhadap administrasi penyidikan yang dilakukan Polres Cirebon pada waktu itu. Waktu di lokasi kejadian juga masih hidup, Bang, pas meninggal setelah dibawa ke rumah sakit saksinya. Oh iya ya, masih hidup ya. Vina masih hidup. Dan itu polisi sendiri yang ekstraksi, tapi semua diabaikan, harus memenuhi hasrat Rudiana bahwa anaknya dibunuh dengan cara ditusuk. Nah itu dia ya. Dan inkonsistensi antara ini ya, antara luka itu yang divisum dengan rangkaian cerita. Di rangkaian cerita itu kan yang dituduhkan dada kiri sama perut. Tetapi di visum tidak ada kan, tidak ada luka benda tajam itu ya. Jadi konsistensi antara sequence kejadian yang dituduhkan dengan hasil visum pun nggak sinkron. Dibaca nggak sih sama Hakim Agungnya ini, Jupriyadi, Burhan Dahlan, Yohanes Priyana? Ya, makanya saya doakan kalau kalian nggak mengubah ini keputusan ini, saya doakan kalian setelah check up, ya jawaban kalian nanti ketika diadili oleh Hakim yang Maha Agung sudah inkrah gitu ya. Iya, inkrah funways. Itu aja pokoknya. Aduh. Ayolah kita suarakan ini, bukan hanya Jessica Wongso, Vina Cirebon, yang lain juga. Korupsi, penegakan hukum, apa segala macam. Karena kita belajar dari kasus ditangkapnya itu Presiden Korea Selatan. Betapa cerewetnya itu ya para netizen dan citizen dari Korea Selatan. Dan satu lagi, konsisten. Ya, cerewet dan konsisten, nggak mau diam sampai ditangkap itu Presiden Korea Selatan. Berarti pointonya adalah kalau kita cerewet, kita konsisten, ya, maka nggak ada yang nggak bisa kita jatuhkan di Republik ini. Nggak ada yang nggak bisa kita robohkan. Ya, tetapi itu sangat sulit sekarang mencari mereka-mereka yang mau bersuara untuk penegakan hukum, ketidakadilan, apalagi konsisten ya. Banyak juga saya lihat YouTuber besar ya, pada saat Vina Cirebon kasusnya sedang hangat-hangatnya ya, tetapi pragmatisme mengangkat kasus itu, tetapi begitu kasus itu redup langsung tidak diangkat lagi ya, karena monetisasinya sudah kurang. Itu juga memang pragmatisme dari para YouTuber besar ini juga yang membuat rakyat itu tidak teragitasi untuk melakukan perubahan ya. Sangat terang-terangan, Pak. Ya. Sangat terang-terangan tadi dibilang ini ya, Bro Luke Susilo ya. Udah jelas-jelas digital ekstraksi SMS-nya itu pun dari digital forensik Polda Jabar. Tetapi diabaikan juga. Itu kan sudah vulgar ya. Vulgar gitu. Makanya saya hubungkan lagi ke
indeks persepsi korupsi Indonesia yang urutan 115 dari 180 ya. Kita terkotor 115 itu dari 180. Ya wajar kalau tahun 2025 dan seterusnya negara kita akan semakin dilabel negara yang korupsinya makin memburuk. Saya kira 2025, 2026 ya, mata dunia kan menyoroti ini. Ya, saya kira bukan 115 dari 180 lagi, mungkin udah 150 kalau ini nggak dibenahi Pak Prabowo. Yang kami laporkan kan tentang dugaan penganiayaan, penyiksaan yang dilakukan oleh Rudiana dan kawan-kawan. Artinya bukan hanya Pak Rudiana dan kawan-kawan. Ya, kawan-kawannya itu siapa? Silakan Pak Mabes Polri, ya, penyidik yang akan menentukan. Kami hanya menghadirkan, membantu dalam sisi saksi yang dibutuhkan. Ya, bahwa para terpidana sudah bersaksi bahwa mereka ini mengalami penyiksaan, mengalami penganiayaan. Kemudian Aldi yang sudah sempat juga dilepas dan mengalami penyiksaan dan luka fisiknya disaksikan oleh keluarganya. Nanti mungkin Pak Muran bisa bercerita, selain Pak Muran siapa saja yang melihat. Kan itu kan lukanya 2 bulan katanya butuh penyembuhannya. Nanti bisa ditanyakan oleh kepada Pak Muran, apa betul nggak 2 bulan itu gitu kan, luka itu yang dialami. Ini kan sungguh ironis ya, artinya kami dalam, kenapa ini penting? Ya, kenapa ini penting buat kami dalam kasus Vina Cirebon ini? Karena kalau betul dugaan penyiksaan itu ada, ya, maka otomatis menurut kami apa yang dihasilkan pengakuan itu tidak bernilai. Bias, ya, didapatkan suatu dari hasil penyiksaan yang dilarang oleh hukum pidana kita satu, ya kan? Yang kita laporkan kan ada pasal 442 ya. Tentang apa tindak pidana dengan kekerasan. Ya, membuat orang mengaku dengan tindak pidana kekerasan, pegawai negeri dengan menyalahgunakan kekuasaan yang memaksa orang untuk mengaku atas apa yang dialami dalam keadaan tekanan dan sebagainya. Dan kami melihat kalau itu benar terjadi, bukan hanya hukum Indonesia yang melarang itu, hukum internasional, hukum HAM internasional, ya, yang sudah kita ratifikasi, yang kita sudah terima dalam hukum HAM di Indonesia, anti penyiksaan, dan sudah kita terima, dan Indonesia itu adalah salah satu negara yang ikut menandatangani dan sudah meratifikasinya. Tentu ini haram buat kita. Dan di dalam hukum pidana tidak mengenal ada istilah bahwa satu keterangan yang didapatkan hasil dari penyiksaan itu sah. Itu makanya penting. Bisa Pak, saya tanyakan itu, saya kasusnya pembunuhan Pak katanya. Padahal saya tidak membunuh Pak. Dia bilang seperti itu. Rombongan mereka itu yang namanya Sudirman. Karena Sudirman itu memang lebih dekat dengan saya. Dan dia sendiri selesai Mapenali itu sering main di blok Tamping Masjid. Dia mengatakan seperti itu. Saya itu tidak pernah melakukan apa dari tuduhan tadi. Loh kok bisa? Saya katakan seperti itu. Iya Pak, karena dari proses awal pem-BAP-an itu saya mendapat tekanan, mendapat intimidasi, dan juga mendapat perlakuan kekerasan. Dipukulin, ditendang, bahkan saya itu disetrum untuk mengakui apa yang tidak pernah saya lakukan, kata beliau. Ya, itu artinya AF itu tidak mengetahui secara langsung peristiwa tindak pidana itu. Karena dia keburu pulang karena takut. Iya, karena tadi dia pulang takut kan, dengan melihat jarak 100 meter, kemudian terjadi pelemparan, kemudian dia pulang takut. Berarti AF ini tidak melihat secara langsung bagaimana peristiwa pembunuhan itu terjadi. Dan belum tentu pembunuhan juga. Bisa Ya. jadi kecelakaan tunggal kan? Ya, katakanlah saya melihat putusan pengadilan ini ada pembunuhan ya, dan AF ini ya, bersaksi di BAP, kemudian BAP-nya itu dibacakan di pengadilan karena udah disumpah ya. Ketika kesaksian AF ini memberatkan terdakwa sehingga terdakwa dihukum, maka AF ini dengan keterangan kontroversinya di sisi lain dia pergi karena takut, kemudian di sisi lain dalam putusannya itu, dalam BAP yang dibacakannya itu seolah-olah mengetahui peristiwa pidana sehingga membuat terdakwa dihukum, maka AF ini sudah bisa dilaporkan
memberikan keterangan palsu ya atau bersaksi di atas sumpah, di bawah sumpah dengan ancaman pidana penjara 9 tahun. Ini harus dilaporkan AF. Karena memang harus dicari kesesuaian kan antara keterangan yang dituangkan oleh BAP tadi akhirnya divalidasi dengan CCTV, mungkin ada tadi antar handphone. Bahkan Bang Samad saya ingin lebih jauh lagi sebenarnya. Karena ini saya melihat jalan buntu. Perlu juga dicek percakapan antara handphonenya korban Eki sama bapaknya. Saya malah takut nanti tiba-tiba kita dibuat jalan yang jauh, ternyata juga ada persoalan di sini. Kok tiba-tiba ini kok mengalihkan ke pihak luar? Bagaimana ini keadaan-keadaan mereka ini? Kita cari-cari, soalnya ini para tersangka ini kan kita sudah tahu mulai kan DPO yang dimanipulatif, ya kan mereka yang bikin DPO tiba-tiba DPO itu katanya fiktif, ya kan tangkap orang nyatakan inilah orangnya Peggy Perongnya, tapi nyata-nyatanya bukan orang itu lagi, gitu loh. Dan lepas ya. Ya, terus ini mulai lagi rentetan yang pada terpidana ini menyatakan ternyata mereka bukan mulai nih orangnya, mereka tidak tahu apa-apa, tiba-tiba akhirnya menjadi tumbal atas peristiwa ini. Nah, kita harus masuk ke dalam dong ini. Jadi Mabes Polri atau Pak Kapolri yang kemarin ingin mendorong saintifik, tolong dong dicek percakapan handphonenya Pak Rudiana dengan putranya juga. Dia juga harus tahu nih. Dan sayangnya juga teman-teman jaksa pada waktu itu juga tidak mau meneliti. Karena ada duluan kan perencanaan yang katanya sudah ada BBM atau SMS pada waktu yang kita nggak tahu. Mulai ada perencanaan kan di bulan Agustus itu. Kita akan serang ini. Itu dari siapa? Ke handphone siapa? Nomor yang mana? Ini kan tidak terkonfirmasi lagi. Nah, tambah tadi CCTV, masa sepanjang jalan kok rute itu banyak? Ada toko-toko juga, ada perumahan-perumahan juga. Kan tidak harus serta-merta hilang di titik yang sama. Tapi kan akan tampak kendaraan ini diduga dari sekolah yang tadi diduga itu ke flyover itu kan banyak yang dilewatin. Ada toko-toko yang 24 jam mungkin, ada juga mungkin perumahan-perumahan yang bagus yang mungkin di depannya ada. Minimal nampak yang lalu lalang itu siapa. Kita masih bisa berharap dengan Pak Prabowo Subianto ini, ya tanda-tanda 100 hari juga nggak ada perubahan kok, sudah hampir 100 hari Pak Prabowo seolah-olah ya kesimpulan saya ya, nggak tahu kalau kalian, sepertinya business as usual gitu loh, sepertinya biasa-biasa aja, nggak ada perubahan apapun apalagi dalam penegakan hukum ya. Nggak mungkin lah Pak Prabowo nggak tahu kasus Vina Cirebon ini ya, kasus Jessica Wongso. Begitu viralnya, apalagi belakangan ini Vina Cirebon. Nggak mungkin lah nggak tahu Pak Prabowo itu. Ya, tapi mungkin dia lebih memilih untuk mendiamkan diri kan. Jadi karena DPO fiktif nanti dicari-cari rekayasa lagi. Ya rekayasa ditutupi lagi, rekayasa sampai bosan kita ya. 126 triliun anggaran polisi tahun 2025 ini dipakai untuk rekayasa. Kasus Vina nggak bisa dibongkar Bang, karena memang kejadiannya nggak ada. Ya nggak ada. Nggak ada Pak, memang nggak ada memang. Ya tadi itu nggak masuk akal Vina mengirim SMS 22 14 10. Ya, sequence pembunuhan, pengejaran, pengeroyokan, pemerkosaan bergilir itu mulai 21.15 sampai 22.30. Coba bayangkan lah. Ya, nggak mungkin pada saat diperkosa bergilir masih SMS-an dia sama Widi kan. Di situ aja logikanya para hakim agung itu Burhan Dahlan, Prim Haryadi, si Jupriyadi dan Yohanes Priyana, masa bisa sih nggak dicerna ya seperti itu aja. Makanya saya bilang, ayo kalian juga buatlah kanal YouTube supaya kita bisa bersuara rame-rame ya. Jangan pernah kita biarkan ya penegakan hukum hancur di Indonesia ini dan kita diam. Katanya filsuf siapa itu? Dante Alighieri ya. Dante Alighieri mengatakan the deepest place
the darkest place in hell are reserved for those who maintain neutrality in times of moral crisis. Ya. Artinya terjemahan bebasnya tempat yang tergelap di neraka diperuntukkan bagi mereka yang mempertahankan netralitasnya pada saat krisis moral sedang terjadi, alias pengecut. Ya. Nah, kita jangan bungkamlah apapun yang terjadi di Indonesia ini, kita turut bersuara, biar jangan politisi-politisi saja yang bersuara. Kita juga anak-anak teknik, anak-anak sains, ya, anak-anak mungkin biologi, geografi, atau gamer atau apa, ya kita turut bersuara lah. Ya. Kan sudah disebarkan dengan percaya dirinya bahwa Peggy alias Peron itu dengan ciri-ciri ya, rambutnya keriting, umurnya pada tahun 2016 itu 22 tahun dan sekarang 27 ya harusnya ya. Umur 30 tahun 2024, kemudian tinggalnya tuh di Banjarwangun. Ya. Polda itu jelas menindaklanjuti putusan pengadilan dan dari keterangan saksi-saksi yang terpidana itu kan, kemudian muncullah dengan ciri-ciri tersebut. Kemudian yang ditangkap rambutnya tidak keriting, usianya juga 30. Usianya juga tidak 30, Alamatnya 28. beda. Tinggalnya di Kepongpongan, bukan di Banjarwangun, jauh kecamatannya, Pak. Artinya ya di sini berarti Polda Jawa Barat ini penyidiknya ya. Ini sampai, nah ada lagi dari Saka Tatal ya, menerangkan bahwa sebelum penangkapan Peggy Setiawan, ketika film Vina itu rame, Saka Tatal kan didatangi oleh orang yang mengaku anggota Polres Ciko, Cirebon Kota, dan Polda Jabar. Menanyakan 3 DPO itu kenal tidak. Saka menyebut, ini menurut Saka kan, ada foto-fotonya. Ini Peggy alias Peron, ini Andi, ini Dani, kenal tidak? Saka bilang tidak mengenal. Ke Peggy Setiawan juga tidak mengenal. Tetapi setelah Peggy Setiawan ditangkap, Saka Tatal punya ingatan. Lah, kok yang ditangkap ini beda dengan yang ditunjukkan waktu. Padahal dulu ada fotonya. Fakta mengatakan ya bahwa sesudah mereka ditangkap dari pukul 16 dan menurut pengakuan satu dengan yang lain, kan ketika kita menghadirkan saksi kan satu harus berkesesuaian satu dengan yang lain. Yang kedua, kesesuaian itu berbanding lurus tidak dengan katakanlah bukti fisiknya apa yang mereka alami ya. Fakta ya yang saya sampaikan ini kan fakta yang sudah terungkap di dalam persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon kemarin dalam proses PK, bahwa kurang dari 24 jam, buktinya Aldi kurang dari 24 jam ya, kurang dari 24 jam karena ditangkap jam 4 sore, jam 3 sorenya besoknya, artinya 23 jam dari situ ya, dijemput oleh mertuanya dan itu babak belur bonyok, dan itu mengkonfirm, mereka mengatakan, kami kan perlihatkan di dalam persidangan PK itu ada foto-foto yang beredar mereka babak belur. Kita tanya nih kepada para terpidana saat itu, betul nggak kamu? Oh ya betul. Foto ini betul nggak? Oh betul. Sesuai nggak kondisinya? Mereka jawabnya saya kaget. Bahkan lebih parah dari itu. Itu mungkin saya nggak tahu jam berapa diambilnya. Menurut mereka kata itu lebih parah dari itu. Itu aja menurut saya udah sadis. Menghilangkan sesuatu, karena ya apakah akibat ini ada sesuatu yang tidak mau ditarik yang lebih jauh gitu loh. Jadi akhirnya dipotong pendek saja. Ini jadi tumbal. Ini dijadikan bumper supaya tidak terbuka yang lain. Yang penting proses hukum jalan. Jadi pastilah penyidik yang paling tahu, pasti ada pergulatan batin penyidik yang memeriksa pada waktu itu, apalagi dari misalnya dari narkoba dipindahkan ke reskrim. Seharusnya nih ada validasi dong antara teman-teman penyidik ini gitu, tidak serta-merta. Tapi ingat, bad cop dan good cop itu selalu ada di mana-mana, Bang. Di antara 50-50 atau mungkin beberapa pilihan yang mungkin ada. Apakah memang kecelakaan dulu baru ada pembunuhan, ataukah ada upaya pemukulan dulu, pengejaran dulu, pembunuhan dulu baru dikemas dengan kecelakaan, atau yang ketiga ada motif lain yang berkaitan tentang pekerjaan Pak Rudiana sendiri. Apakah ada akibat daripada putaran jabatan dia sebagai seorang kanit narkoba? Ini yang memang memungkinkan juga, karena
bandar-bandar narkoba, mafia-mafia narkoba itu ya kalau terjadi sebuah peristiwa-peristiwa yang sadis pembunuhan ini adalah cara main daripada organisasi yang terorganisir. Atau ya ini sama semua, ini adalah jaringan yang sama supaya tidak tahu keungkap yang lebih besar ya dihabiskan di tingkat Eki saja. Mungkin Eki juga banyak tahu tentang informasi-informasi sesuatu. Kebenaran nuraninya Pak Rudiana dan teman-teman, kenapa tidak membuka CCTV tadi, kenapa tidak membuka handphone tadi, sebenarnya adalah kuncinya. Karena yang menutup polisi, tentu polisi lebih tahu. Lebih parah lagi AF. Untuk menetapkan tersangka Peggy Setiawan, kalau berdasarkan keterangan AF, lebih parah lagi. Dari jarak 100 meter dia tidak melihat, ya, tidak bisa mengamati. Lalu dia bisa bersaksi. Ditambah sekarang dia harus mengingat lagi. Itu lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena ini akan menghukum orang. Ya. Dan saya baca nih ya. Dan klien Bang Farhat udah dihukum loh. Betul. Makanya ya ini saya pertegas supaya AF ini di mana bisa dilaporkan ya. Ini ada loh putusan nomor 4 PID ya 2017 Hadi Saputra dan kawan-kawan ya, ada 5 orang. Ini ada kesaksian AF meskipun AF tidak datang ke persidangan, tetapi kesaksiannya, BAP-nya itu dibacakan karena sudah disumpah oleh penyidik. Nah, di sini dikatakan, ini makanya bertolak belakang dari keterangan AF yang katanya dari jarak 100 meter, dia takut kabur menghindari kerumunan atau menghindari lemparan itu ya, dia kabur. Lalu tapi di sini, dia bisa menjelaskan sampai ciri-cirinya ya. Nih, jelas, saya bacakan singkat ya. Motornya kan 4 yang dilihat sama dia. 1 unit kendaraan R2 merek ya Mavic warna merah yang dikendarai oleh orang laki-laki dengan sisi berbadan gemuk, berkulit hitam dengan disisir keras samping. Hebat bener ini. Sangat deskriptif ya. AF ini cerita ini saksinya. Ini putusan pengadilan dan membawa 1 bilah bambu. Detil. Kemudian 1 unit kendaraan Suzuki warna hitam plat kuning dikendarai oleh 1 orang laki-laki dengan ciri-ciri rambut keriting, berbadan sedang dan berkulit hitam. Dan seterusnya. 4 Februari demo di mana? Di depan istana atau di depan DPR? Oh, di depan DPR ya, kalau ada waktu lah ya. Karena saya dari Danau Toba, tapi saya usahakan. Ya, 4 Februari. Oh, 4 Februari. Ya. Kalau bisa ketemu ini ya, Habibur Rahman itu. Ketua Komisi 3. Mudah-mudahan ada keberanian mereka ya. Untuk ini, untuk menjumpai. Ya. Saya kalau tawar jabatan pemerintahan tergiur ya angkut, terkontaminasi entar abangku salam. Oh no ya, saya tidak mau ditawarin apapun. Lebih baik saya keluar-keluar begini ya. Siapapun itu, I'm with you forever till die. Oke, waktu juga apa ya, bentar lagi juga di dunia ini apa yang mau kita kejar di dunia ini ya. Gimana tanggapan terkait TNI tembak warga sipil? Ada Purnawirawan TNI AL dah pangkat tinggi bolehkan TNI main tembak. Iya, saya tonton di diskursus itu ya, agak panas juga hati saya waktu itu. Kok bisa ya? Saya kira itu omong kosong ya. Saya banyak kenal dengan anggota TNI juga nggak begitu ya. Jadi kayak lebay kali saya lihat yang saya tonton di diskursus itu ya, membolehkan apa karena sudah dikeroyok lah apa, dikeroyok kan karena membawa barang bodong ya, ada alasan ya. Saya kira nggak semua kita merendahkan TNI yang hidup sederhana, yang hidup di barak dengan cara kayak gitu yang mendeskripsikan mereka ya. Banyak kok yang hidup sederhana mereka ya, banyak yang nggak mau main-main. Meskipun pelajaran dari kasus Vina Cirebon ya membuat kita harus menelan pil pahit ya, apapun itu ya harus kita terima. Karena ya bagaimana cara kita mengubah Mahkamah Agung itu kecuali Pak Presiden Prabowo sendiri yang turun tangan ya. Kalau seorang Rismon, siapalah saya Bu, cuma rakyat jelata seperti Bapak Ibu sekalian ya. Kecuali kita berjuang bersama ya, mungkin ratusan ribu ke depan Mahkamah Agung itu atau ke depan istana Pak Prabowo Subianto untuk membubarkan itu Mahkamah Agung itu ya, membuka itu kasus Jarod Richard, siapa saja hakim agung yang terlibat itu menerima suap ya.
Tapi sampai saat ini sepertinya mau dipetieskan itu ya, Jarod Richard itu. Jadi coba track record sebelum Pak Rudiana atau kejadian ini, bagaimana kinerja Pak Rudiana secara kalau kita mau buka ya, gitu loh. Apakah tangkapan-tangkapan dia tuh bagaimana? Bagaimana progresnya? Apa yang dia tangkap? Tangkapan besarnya pada waktu itu apa pula? Coba kita tracking. Lagi-lagi ini kan polisi kalau mau terbuka, kita bisa tahu Bang Samad. Jadi sebelum Agustus itu apa yang dilakukan? Jadi kita harus lihat sebelumnya ini bagaimana kinerjanya Pak Rudiana. Pada saat setelah kecelakaan, katakanlah wafatnya anak beliau itu juga, dampaknya apa juga ke beliau. Ini kan akan kita lihat gitu loh. Jadi apakah tema geng motor ini hanya tema geng untuk melabel saja? Jangan-jangan ini sebenarnya bukan tema geng motor juga. Jadi geng motor karena pada waktu itu katakanlah secara sosial akan ada orang tidak suka, jadi diambil aja labelnya. Bisa jadi tidak ada kaitannya juga nih pelaku-pelaku ini dengan geng motor katakanlah. Kalau tadi kaitannya dengan ada bisnis dan peredaran narkoba. Entah siapa yang misalnya ada cepu, apakah ada sesuatu yang memang dirasakan, informasi-informasi. Biasalah antara saingan, rebutan, jadi selalu ada perselisihan, ada kan rebut dan ribut. Biasanya begitu, rebut lokasi dengan cara ribut dan segala macam. Dan apapun dilakukan, apalagi kalau berkaitan tentang peredaran narkoba, pasti uangnya gede. Berarti spekulasi Bung Asmi bahwa ada kemungkinan perkara ini ada motif mafia narkoba di belakangnya. Bisa karena itu tadi, karena CCTV kita tidak dibuka, handphone kita tidak dibuka. Siapa yang menguasai CCTV? Ya penyidik pada waktu itu. Siapa yang menguasai handphone? Penyidik pada waktu itu. Siapa yang menguasai nomor kendaraan segala macam? Penyidik waktu itu. Kenapa tidak dibuka? Karena orang yang tidak membuka itulah berarti ada satu yang tidak mau dibuka, tidak mau diterangkan. Ada yang mau disembunyikan ya. Orang yang menguasai terhadap barang-barang bukti itu dong. Tentunya patut kita duga kenapa dibentengi. Kalau nggak ada, sok nggak ada beban aja, Bang Samad. Dibuka ini loh ceritanya. Hasil CCTV di titik ini begini, CCTV jam segini begini. Setidak-tidaknya ada rangkaian yang dia bilang di tol nggak ada, tapi jalan lain kenapa tidak digali? Fakta kan yang berbicara kan, bukan mengatakan katanya dan katanya kan. Ya, kalau mereka bilang itu hasil tahanan yang lain, kapan mereka digabung oleh tahanan? Mereka ditangkap jam 4 sore. Ya, mereka diperiksa menjadi tersangka itu jam 2, jam 3 subuh sampai besok paginya. Aldi jam 3-nya sorenya, siangnya udah dipulangkan. Bahkan ketika pulangkan menurut pengakuannya masih juga sempat dipukul dulu dan dipapa. Dan menurut pengakuannya Aldi, ya itu dia pukul dan semua berkesesuaian satu. Semuanya mengatakan itu berkesesuaian. Ya, semuanya terjadi di kantor polisi sebelum mereka ditahan. Ya, itu satu. Yang kedua adalah bahwa walaupun mereka tidak mengakui, ya faktanya Aldi ini ketika pulang, makanya penting kesaksian Taburan ini kan, yang melihat kondisi anaknya, ya dibopong pulangnya, ya dan sudahlah bahwa kita harus melihat kondisi yang fakta yang sebenarnya ya, bahwa orang tuanya melihat bahwa mereka mengaku tidak melakukan, itu sah-sah saja lah mereka mengaku itu tidak lakukan. Tapi orang tuanya yang melihat, orang tuanya yang mengalami, melihat bahwa ya begitu ngeri ya apa yang dilakukan. Dan semua mengatakan itu kurang dari 24 jam. Ada fotonya loh yang beredar juga besoknya. Itu yang muncul di dalam persidangan peninjauan kembali. 94% kemungkinan ditolaknya PK. Ya kita harus siapkan itu. Atau mungkin Bang Jutek juga atau yang lain berjuang di media internasional ya. Karena pengalaman dengan OCCRP dan lainnya itu, kalau sudah media internasional menyoroti, sepertinya goyang pemerintahan ini ya, udah ada tekanan gitu ya. Itu juga sih, kalau misalnya kasus Vina Cirebon ini dibawa ke media internasional, saya kira mungkin ada efek
efek pressernya ya, efek tekanannya ya. Meskipun ada jalan lain katanya hasil pemeriksaan Aep, Dede dan Rudiana, tetapi kan ya Kapolri bisa mengulur-ngulur sampai kiamat nggak ada hasilnya ya itu ya. Karena semua ada di tangannya Listio Sigit Prabowo. Pembunuhan berencana yang dilakukan oleh terpidana yang sekarang, saya meragukan. Terpidana yang sekarang orang. Oke, jadi kalaupun ada pembunuhan, bukan orang-orang ini yang lakukan, yang sekarang yang menjalani hukuman ya? Karena mulai faktanya goyah semua. Jadi dari DPO yang akhirnya difiktifkan. Kenapa itu dibikin DPO ya Bang Samad, di luar tadi split sync? Itu kan mau dibikin saksi mati, dikunci mati. Supaya nggak ada orang, alasannya ditumbalkanlah orang-orang yang ada. 7 orang ya? Ya, terus orang-orang DPO ini dibikin adalah sebagai pelaku intelektualnya yang bisa ada meeting mind-nya untuk mengajak orang secara rame-rame. Terus nyata-nyata orang itu nggak ada. Terus persepakatan kehendaknya bagaimana? Kalau misalnya saya kenal sama Bang Samad yang ngajak saya, terus Bang Samad difiktifkan, terus saya sendiri yang dihukum. Berarti kan tinggal nyetel saya saja nih. Karena itu sekarang setelah polisi bikin itu adalah DPO, sekarang dicabut. Wah, beda dong konstruksi perkaranya, bukannya perkara tersebut saling keterkaitan. Karena dibunyikan dari awal di penyidikan itu clear. Masing-masing perannya ini, masing-masing kualifikasi kegiatannya ini, bahwa kita sama. Loh, sekarang orang itu nggak ada. Terus gimana caranya? Misalnya ada pengangkutan orang, misalnya ada yang memukul, ada tenaga bersamanya. Loh, orang itu nggak ada. 2 ditambah 1, Peggy Perong yang katanya juga bukan orang itu. Dan ini peran-peran vital semua terhadap 3 ini. Kalau ini nggak ada, berarti nggak ada pembunuhannya. Kok cuma sakat tatal, malah cuma sekali, kan gitu kan? Melakukan pemukulan sekali, loh apa akibatnya? Sama korban ini kan juga harus kita pikir. Masa orang dipukul sekali langsung mati? Yes, apa kaitannya? Jadi pasti konstruksi dakwaannya, konstruksi penyidikannya, karena penyidikannya dari awal tadi seperti yang kita tegaskan tadi. Uniknya perkara ini di split sync, dipisah dengan 3 perkara. Apakah seorang polisi itu kebal terhadap hukum yang berlaku di masyarakat? Ini kan menjadi bertanya. Kalau seorang polisi yang memukul lalu menganiaya hanya cukup dihadiri di sidang etik, ya menurut saya ya patut kita pertanyakan kalau kayak begitu ya. Apapun bahwa itu sudah diuji dan apakah itu sudah di sidang etik, itu haknya institusi kepolisian. Saya meyakini sampai hari ini institusi kepolisian itu memiliki niat baik dan tidak terlibat di dalam peristiwa secara institusi ya, tidak terlibat. Ini oknum, sekali lagi ini oknum ya, secara pribadi. Jadi tidak mewakili secara keseluruhan dari oknum, secara keseluruhan dari institusi kepolisian. Ini hanya oknum, berulang-ulang saya sampaikan. Oknum ini yang kami laporkan, makanya Rudiana dan kawan-kawan. Tidak kita melaporkan institusi kepolisian. Ya, jadi kami tidak sedang berhadapan dengan institusi kepolisian. Ini adalah laporan keterangan palsu di bawah sumpah ya. Bahwa kan mereka saat itu mengatakan tidak mengetahui, tidak melihat, tidak bersama-sama, dan para terpidana itu malam itu tidak ada di rumahnya Pak Pasren, ya kan? Tapi kenyataannya mereka di dalam persidangan dalam kronologis kan menyatakan bahwa mereka malam itu ada di rumahnya Pak Pasren. Ya, karena kalau Pak Pasren itu saat itu waktu tahun 2016 lalu ya mengatakan yang sebenarnya ya, dalam fakta persidangan kami tanya loh kepada para terpidana. Lihat nggak Pak Pasren? Malam itu memang mereka tidak melihat, tapi semuanya mengaku jam 7 pagi besoknya tanggal 28 Agustus Pak Pasren yang membangunkan mereka. Salinan PK7 terpidana apa sudah keluar Bang? Semangat terus Bang, jangan pernah cepat capek. Pernah capek. Iya, saya cari-cari juga hari ini nggak ada ya. Nggak ada. Sampai hari ini saya search gitu ya.
Misalnya nama, kan dia pencariannya nggak bisa 2 kata, ya. Itulah sistem pencarian kolot di Direktori Mahkamah Agung. Kita buat saka tatal, nanti sakanya juga, tatalnya juga. Jadi tidak bisa frasa dia 2 kata, 3 kata seperti Google, ya. Jadi tatal saja, saya tulis ya, ketik ya tatal, terus saya search yang ada 2016-2017. Ketika saya klik keputusan 2024 nggak ada, ya. Jadi belum ada, sudah 1 bulan lebih nih, ya. 16 Desember, sekarang 18 Januari. Belum ada, Pak. Ya mudah-mudahan lahir orang-orang teknik lain lah, ya, yang tahu IT, yang tahu apapun itu, kimia dan segala macam, bersuara lah. Kalau enggak ya begini-gini aja kita ini. Nggak bakal 2045 Indonesia emas, ya kan? Salinannya diundur terus kayaknya, Bang, entah sampai kapan. Terus Bang Jutek juga bingung, dia juga kayaknya belum dapat, ya, salinan keputusannya itu. Ini kapan ini, ya? Karena ada pernah kasus kemarin menunda salinan keputusan pun jadi duit loh. Ya, di Mahkamah Agung itu ada itu. Sekretaris Mahkamah Agung atau apa itu kasusnya itu, ya. Sampai diadili, dia menunda salinan putusan pun jadi duit di Mahkamah Agung. Oke ya pemirsa, ya, sudah 58 menit ini. Saya cuap-cuap, nanti kita 2 atau 3 hari lagi ketemu lagi, ya. Kita sempatkan diselip-selipkan di aktivitas kita masing-masing. Oke, sampai sekian dulu dari kami, Baligi Academy di tepian Danau Toba yang indah. Horas. Aib yang melihat, dari sekian di malam itu saya melihat ada kejadian begini-begini. Kan nyatanya juga terbantahkan gitu loh. Di saat Dede akhirnya, Dede kan Bang Samad yang mencabut itu sama 2 orang. Ya, Liga Akbar dan Dede. Iya, Sampai Dede malah menyatakan, saya siap kok kena ancaman saksi palsu. Karena saya siap juga untuk menerima resiko itu. Ya. Ini yang menurut saya luar biasa. Dia sudah pasang badan dan siap dia konsekuensi. Meyakini, ya, dia meyakini gitu loh, karena menghantui terus dia kan terhadap orang yang harus dihukum seumur hidup gitu loh. Oke. Bung Asmi, ada yang menarik kalau kita lihat. Ada pengakuan dari Widi, sahabat Vina. Dia menyatakan bahwa sempat berteleponan dengan Vina. Itu dia saling berteleponan jam 22.00. Jadi pengakuan Widi bahwa pada jam 22.00 dia berteleponan dengan Vina. Jadi kalau memang ada 2 keadaan ini kan harus dibenturkan sampai kita ketahuan. Siapa ngujinya kan berarti harus nguji dalam hal ini teknologinya. Kalau dia bilang ada telepon, yaitu bisa tidak terlihat. Jamnya, ya? Jamnya dan segala macam gitu loh. Benar tidak itu suaranya Vina dan segala macam gitu loh. Nah kalau ini memang ada terjadi, apa mungkin dalam satu waktu terjadi 2 peristiwa yang berbeda. Satu menyatakan jangan, ya kan, lagi bahagia, lagi senang-senangnya, lo kok jadi jenazah gitu kan. Terus siapa dan segala macam. Ya saya kira disinilah semakin menunjukkan bahwa penyelidikan di awal tidak komprehensif. Amburadul. Ya, makanya mindiknya, ya pokoknya nggak tahu. Lagi-lagi, kenapa kita bilang ya memang sudah terarah dari awal. Pak Rudiana sudah melaporkan dengan membuat LP itu kan dia sudah menyebutkan. Kalau saya tidak salah di nomor 5 BAP beliau, dia itu kan jelas itu. Yang melakukan adalah si A, si B, si C, segala macam. Nah, itu dapat dari mana? Apakah keterangan para katakanlah tersangka pada waktu itu diperiksa dulu, atau dari obrolannya Pak Rudiana dulu? Pak Rudiana dari mana? Bagaimana mungkin? Nanti kita lihat tanggal 31 dia bikin LP, kan ini dibentang Bang, mindiknya. Pak Rudiana buka LP udah nyebutin orang-orang. Terus saksi yang ditangkap itu udah di BAP apa belum? Ya. Nah, ini kan itu tadi yang dibilang kok unprofesional banget. Ada ruang waktu. Iya. Ini kapan diperiksa, terus besoknya orang harus ditahan. Semuanya mengaku jam 7 pagi besoknya tanggal 28 Agustus Pak Pasren yang membangunkan mereka. Itu nggak bisa ngelak. Dan yang kedua, Kavi itu tidur bareng-bareng mereka malam tanggal 27 Agustus 2024.
16 yang lalu. Jadi kan bohong. Kalau saat itu mereka nyatakan yang sebenarnya, nggak mungkin mereka divonis. Karena mereka punya alibi. Malam itu mereka tidak ada di tempat kejadian, di TKP. Kan itu problemnya. Makanya kami laporkan. Kalau ini bisa dibuktikan aja oleh pihak kepolisian. Kan saksi banyak yang melihat. Ada tukang sayur mengatakan malam itu dibantu oleh siapa? Para terpidana yang nginep ya. Kan sudah ada saksi lain, ada yang lain yang mengatakan bahwa betul. Iya, ditindaklanjuti. Ya kan, laporan Pak Pasren dengan Kavi. Yang kami laporkan itu mereka memberikan kesaksian palsu. Di dalam kesaksian palsu ini ada saksi-saksi yang melihat yang tidak dihadirkan dalam persidangan tahun 2016 yang lalu. Ada yang melihat, ada yang dibantu oleh mereka dan sebagainya, termasuk Kavi. Pertanyaannya, kenapa Kavi nggak diperiksa? Kenapa Kavi nggak Kavi ikut ditahan loh, ditangkap. Ada di lokasi penangkapan tanggal 31 Agustus 2016 lalu. Tapi kenapa dia biarkan dia pulang? Ini yang menurut kita kan dari awal loh, kok konstruksi ini kok rapuh banget. Oke, berarti kalau kita lihat kasus Peggy Peron itu erat sekali hubungannya semua dengan tersangka-tersangka lainnya. Dengan bebasnya Peggy Setiawan, itu sebenarnya memperlihatkan kepada kita bahwa tersangka-tersangka lain yang sedang menjalani hukuman itu juga bukan pelaku sebenarnya. Iya, karena perbuatannya saling keterkaitan terhadap orang, perbuatan, dan keadaan. Begitu orang, perbuatan, keadaannya, loh enggak, padahal di awal itu penyidik meyakinin, kami meyakinin, ini ijazahnya benar, ininya benar, sampai ditetapkan. Loh, kok sekarang tiba-tiba itu mundur lagi. Apalagi nanti kalau memang ada, kita temuin ya, dihentikan surat perintah penghentian penyidikan. Logikanya gini, di antara katakanlah 8 terpidana itu, ada juga katakanlah pegawai pekerja cucian mobil apa cucian motor katanya begitu ada di sana. Itu adalah yang paling intelektualnya paling tinggi kan Pak Rudiana. Yang di atas rata-rata sebagai petugas ya kan, yang dikasih deteksi ini logika apa enggak ya, ini masuk akal atau tidak ya, ini orang bisa saya paksakan tidak ya. Apalagi ada katanya anak Pak RT yang sebenarnya juga tahu tapi tidak dimintai keterangan dan segala macam. Berarti kan terhadap seseorang yang mungkin berani melakukan perlawanan aman. Tapi kalau orang itu bisa diintimidasi, orang itu secara mungkin ini lemah, ini bisa dijadikan tumbal. Laporan terhadap Aib, udahlah proses aja. Kenapa mesti nunggu putusan PK? Menurut kami nggak perlu. Kenapa? Dedenya udah ngaku bahwa itu nggak pernah terjadi kok. Mereka berdua. Padahal Aib mengatakan dia sama Dede. Sekarang Dede bilang enggak. Nah, terus kalau bukan palsu apa namanya? Mudah sekali kok itu kok. Kenapa mesti ditunggu? Kalau menurut saya ya. Dia yang paling tahu. Jangan-jangan ada sesuatu. Atau Pak Rudiana sendiri juga harus tahu juga. Coba rentet juga dari setelah mungkin korban itu wafat. Apa yang dilakukan Pak Rudiana? Adakah BAP kecelakaan lalu lintas? Ataukah adakah penggantian lagi BAP atas kecelakaan itu? Kita nggak tahu nih. Coba tapi lagi-lagi kebenaran ya. Kan ini memang fenomena yang terjadi di masyarakat Bang Samad. Ya kan? Kecelakaan tunggal kah? Terus mau dirubah jadi kecelakaan lari kah? Ada nggak permintaan itu ini? Kenapa ini? Terus tiba-tiba 27, 28, terus tanggal 30 atau 31 penangkapan. Itu kan drastis banget. Hanya rentang. Dan ini aktor utamanya siapa yang mau dituju? Ya Pak Rudiana. Anak-anak tongkrongan ini katakanlah yang di belakang tadi itu, di belakang sekolah tadi atau tempat cucian tadi itu, ini memang benar-benar geng atau memang orang kampung yang biasa nongkrong di situ aja. Gitu ya. Ya kan, kenapa? Atau jangan-jangan Aib juga ini pemain. Atau jangan-jangan Aib juga ini pemain. Kan kita harus banyak nih mencari. Jadi termasuk handphonenya Aib perlu juga dicek Bang Samad. Nah kalau ini ternyata siklusnya bau-bau narkoba semua, kita repot Bang. Kalau ditumbalkan cuman si geng motor. Ya. Kita cari kemana-mana, ternyata sebenarnya ada sesuatu. Ya lagi-lagi ya. Ini kan semuanya asumsi yang memang harus kita dekatkan kalau mau buka saintifiknya. Kata Pak Kapolrinya kan begitu kan? Buka dong saintifiknya. Jadi buka handphonenya Aib,
buka handphonenya Pak Rudiana, buka handphonenya Eki, Ya. sama CCTV. Jangan ada dusta di antara kita. Pada pukul 22:10, Vina itu masih bertelepon, bukan SMS ya, bertelepon dengan Widi, ya. Lalu pukul 22:14 mereka itu masih SMS-an, kan gitu. Sedangkan pukul 22:30 itu sudah banyak polisi di TKP. Artinya rentan 14 menit. Ya, saya kebayang kalau dakwaannya pukul 21:30, ya peristiwa sudah kejar-kejaran. Kalau menurut kesaksian dari Aib tadi, ya, lalu berhenti dulu, ada jeda iklan gitu kan. Tunggu, saya mau telepon dulu siapa? Widi gitu kan. Seperti jeda iklan begitu gitu kan. Lalu ya lanjutin deh perkosanya, lanjutin ininya. Kira-kira begitu. Saya bilang, kenapa? Kalau itu nggak diakui, artinya mungkin nggak terjadi dalam waktu 14 menit, kurang dari 15 menit. Rangkaian peristiwa 8 orang memperkosa, ya, lalu kejar-kejaran, memindahkan di TKP itu sampai melibatkan 3 lokasi TKP yang jaraknya 1,2 km, mungkin apa tidak? Itu aja kita logika, itu scientific claim, evidence. Ya, ini yang kami hadirkan, kami temukan, menurut saya itu nggak bisa dibantah.